Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan ke-21 malam ini, membahas kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal. Kitab Rasulullah jilid yang pertama. Baik, insyaallah di malam ini kita akan masuk di pembahasan yang ada di halaman berapa? Halaman ke-45. Silakan dibuka bukunya, halaman ke-45. Tepatnya kita akan bahas pembahasan lanjutan di tamrin yang kelima. Kita akan bahas pembahasan di tamrin yang kelima. Ya baik. Di sini kata beliau, ta'ammal al-amsilatal atiyata. Ta'ammal, perhatikanlah al-amsilah, contoh-contoh al-atiyah. Apa al-atiyah? Yang akan datang. Perhatikanlah contoh-contoh yang akan datang. Perhatikanlah contoh-contoh yang akan datang. Yang pertama, perhatikan di situ al-baitu. Ada alif lamnya, maka dia enggak bertanwin. Yang kedua, perhatikan fil baiti. Dia majrur karena adanya fi, huruf jar. Yang ketiga, minal baiti. Lihat, dari mana kita tahu bacaannya itu min, bukan man? Dari harokat al-bait. Al-bait diharokati dengan kasrah, berarti itu min. Karena kalau itu man, maka man tidak menjadikan al-baitu menjadi al-baiti. Yang menjadikan al-baitu jadi al-baiti hanya min. Majrur karena ada huruf jar. Mana? Min. Kemudian, ilal baiti. Ilal baiti. Kalau al-baitu artinya rumah itu, fil baiti di rumah atau di dalam rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti ke rumah. Paham ya? Sekarang perhatikan yang berikutnya. Di bawahnya, al-mustashfa. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Kalau rumah sakit khusus bersalin namanya mustashfal wilada. Tapi kalau rumah sakit umum, maksudnya menangani segala jenis penyakit, namanya al-mustashfa. Rumah sakit. Tapi perhatikan, al-mustashfa, di situ dia adalah isim yang berakhiran alif. Tapi alifnya alif bengkok. Alifnya alif bengkok. Kemarin sudah berlalu kepada kita, kaidah. Apabila ada isim yang berakhiran alif, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, baris atas. Maka ketika kemasukan huruf jar, tidak kelihatan perubahannya secara tulisan. Tetapi pada hakikatnya, kalau dia kemasukan huruf jar, dia tetap dikatakan isim yang majrur, kemasukan huruf jar. Tapi perubahan fisik dalam tulisan tidak ada. Coba lihat mustashfa ketika kemasukan fi. Fil mustashfa. Tetap seperti itu. Dia nggak berubah jadi mustashfi. Kenapa? Karena kasrahnya tersembunyi. Ini yang disebut dengan dalam ilmu nahu kasrah muqaddarah. Kasrahnya tersembunyi. Apakah mustashfa itu mabni? Enggak. Mustashfa tidak mabni. Ya kan? Mustashfa tidak mabni. Dia bisa berubah-berubah, tapi harokatnya
muqaddarah, tersembunyi. Kalau kita belajar nahwu nanti akan kita bahas di situ, akan kita dengar pembahasan ya, majrur dengan kasrah muqaddarah. Karena saat itu dia beruzur, ta'azzur. Paham ya? Baik. Jadi jangan dipahami al-mustashfa itu mabni. Karena kalau mabni itu memang dia nggak bisa berubah, baik harokatnya ataupun keadaannya. Kalau ini dia bisa berubah. Al-mustashfa itu keadaannya marfu. Ketika kemasukan huruf jar, fil mustashfa itu keadaannya majrur. Ketika misalnya dia menjadi objek, ra'aitul mustashfa, maka dia menjadi mansub. Berarti dia bukan mabni. Mabni nggak bisa berubah-berubah dia. Tetap seperti itu keadaannya. Nggak bisa marfu, mansub, majrur. Kalau ini namanya bukan mabni. Ini untuk tahap awal kadang orang susah bedakan ya. Ustadz, apa bedanya itu seperti mustashfa ini dengan aina? Aina kan mabni. Ini mustashfa juga banyak orang tertipu. Dia kira ini mabni. Jawabannya dia tidak mabni. Mabni itu ya, dia memang nggak berubah harokat dan keadaan. Beda mustashfa. Mustashfa ini bukan mabni. Buktinya dia bisa kemasukan huruf jar, majrur dia. Sudah? Kemasukan huruf jar, majrur. Fil mustashfa. Kalau ditanya, apakah mustashfa itu majrur? Majrur. Karena ada huruf jar. Hukum asal kata itu marfu. Sampai ada sebab dia berubah menjadi majrur. Ya. Yaitu salah satunya ketika kemasukan huruf jar. Jadi yang perlu antum pahami, mustashfa bukan mabni. Mustashfa bukan mabni. Itu saja. Sudah? Kalau perlu kasih tanda saja. Ya, mustashfa kasih dalam kurung bukan mabni. Supaya menjadi tanda. Kemudian perhatikan, minal mustashfa, kemasukan huruf jar lagi, tetap mustashfa. Ilal mustashfa, tetap mustashfa. Paham? Berarti mustashfa bukan mabni. Dia tidak berubah secara fisik, harokatnya nggak berubah, tapi kedudukannya majrur. Kedudukannya dia majrur. Saya nggak bisa jelaskan terlalu detail apa itu majrur, apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majzum, karena pembahasannya panjang. Nanti antum akan bertanya, apa-apa saja yang marfu, apa-apa saja yang mansub, apa-apa saja yang majrur, apa-apa saja yang majzum. Nah, itu pembahasannya panjang. Jadi intinya antum kasih tanda saja, al-mustashfa itu tidak mabni. Tapi dia bisa berubah-berubah. Atau dalam ilmu nahwu namanya isim mu'rab. Kalau al-baitu, di atas al-baitu, itu nampak perubahannya enggak? Nampak al-baitu. Ketika enggak ada sebab, al-baitu. Kalau ada sebab, fil baiti. Minal baiti, ilal baiti. Sudah? Tapi al-mustashfa, itu ketika kemasukan sebab, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Enggak berubah secara tulisan, tapi kedudukannya berubah dari marfu menjadi majrur. Jadi itu al-mustashfa yang pertama yang enggak masuk amil, namanya kedudukannya marfu. Dan marfu itu biasanya harokatnya dhammah. Tapi kan di sini al-mustashfa enggak nampak harokat akhirnya. Karena di bagian huruf paling akhirnya itu adalah alif bengkok. Sudah, sama dengan Amerika ini kemarin. Amerika, Almania sama. Yang penting ada alif sebelumnya berharokat fathah atau baris atas. Maka nggak kelihatan perubahannya. Sudah? Mau alifnya bengkok ataupun alifnya lurus. Karena alif itu ada dua. Kalau kemarin Amerika sama Almania itu alifnya lurus atau bengkok? Lurus. Ini mustashfa bengkok. Sekarang ketiga, perhatikan. Amerika. Perhatikan kalimat Amerika. Amerika ini dia marfu atau majrur? Kalau nggak ada sebab, isim itu marfu. Maka dia marfu keadaannya. Tapi karena ujungnya adalah alif sukun, sebelumnya alif sukun itu huruf yang berharokat fathah, maka kaidah yang telah berlalu. Maka di awal ini sudah saya kasih kaidah, ataupun juga sudah catat bahwa kalau seperti ini kasusnya, maka tidak berubah. Tidak berubah apanya? Harokatnya. Tapi keadaannya berubah dari marfu menjadi majrur kalau kemasukan amil jar.
atau kemasukan huruf jar. Makanya ketika masuk huruf jar, fi amrika, min amrika, ila amrika. Sudah? Apakah itu mabni? Tidak. Dia bukan mabni, tetapi dia bisa berubah-berubah atau namanya mu'rab. Baik. Kalau misalnya pembahasan ini antum belum paham, silahkan nanti diulang-ulangi rekamannya. Insya Allah kalau didengar 1, 2, 3 kali, insya Allah paham. Berikutnya, Almania. Ini juga sama. Isim yang berakhiran alif sukun. Sebelum alif sukun adalah huruf yang berharakat fathah atau baris atas. Maka yang seperti ini kalau kemasukan amil jar, nggak kelihatan perubahannya secara zohir. Sudah? Kasrohnya nggak nampak. Kasrohnya tersembunyi. Sudah? Fi Almania. Jangan ditambah-tambah alif lam ya. Karena kata asalnya Almania. Maka ketika kemasukan fi, tetap fi Almania. Jangan antum tambahkan alif lam. Fil Almania. Salah. Tapi kalau al-mustashfa, kenapa ada alif lamnya? Memang pada asalnya al-mustashfa. Sudah. Min Almania. Ila Almania. Nggak berubah kan? Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ini? Nah, menunjukkan kepada kita tidak selamanya isim yang majrur itu kasrohnya nampak. Jadi kalau untuk mengajarin orang, jelaskan sama murid. Nggak selamanya isim yang kemasukan huruf jar itu majrurnya nampak. Ada kalanya majrurnya itu tidak nampak. Kasrohnya itu tidak nampak. Bukan majrurnya nggak nampak ya. Ada kalanya kasroh pada isim yang kemasukan huruf jar itu nggak nampak. Tetapi dia tersembunyi. Kapan itu? Ketika terdapat pada isim yang huruf paling terakhirnya ada alif sukun. Sebelum huruf yang paling terakhir itu alif sukun, huruf yang terakhirnya alif sukun. Sebelum alif sukun itu ada huruf yang berharakat fathah. Maka biasanya nggak muncul kasrohnya. Nggak bisa jadi kasroh yang nampak. Tapi kasrohnya muqaddarah, tersembunyi. Baik, kita lanjut. Halaman ke-46. Halaman ke-46. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan apa? Dan tulislah. Kita di sini seperti biasa membaca dan menterjemah. Membaca dan menterjemah. Apa gunanya tamrin yang ada di tamrin yang kelima? Itu gunanya kita ilmui dan tatkala kita baca tamrin di halaman 46 Iqra waktub, kita tidak salah dalam mengharokati. Jangan sampai nanti jumpa lagi isim yang akhirnya sukun, kemudian sebelumnya fathah, masuk huruf jar, antum jadikan baris bawah, ya kan? Itu sudah berlalu kaidah. Sekarang prakteknya, silakan dibaca. Akhirwan. Bismillah. Al-awwal. Semuanya ikuti seperti biasa ya. Al-awwal. Al-awwal. Hasa talibul min Amrika. Haza itu alif lamnya syamsiah atau qamariyah? Komari Ustaz. Hasal talibu min Amrika. At-talibu min Amrika. Hazat, hazat. Hasat talibu Itu min bukan tolibu, perhatikan. tabibu. Hasat tabibu min tonya pendek, tobibu. tabibu Amrika. Min Amrika. ulang. Hasat tabibu min Amrika. Mana Amrika? Apa ini? Apa? In apa? Taro begini. Ingkal tarro. Ya, bismillah. Hasat tabibu min an apa nih? Min an kaltaro. In Ambil pulpen antum, harokati dulu. Kalau sudah lengkap harokatnya baru dibaca. Supaya lebih mudah. in kal ta
begini. Ini. Ya, ayo. Coba. Hasa tobibun minal in in inkaltaro. Hazat Hasat tobibu min inkaltaro. tarro. Inkat kal kaltaro. Min ingkal tarro. Min inkaltaro. Tarro. Taro. Ya. Ayo semuanya. Hazat tobibu min ingkal tarro. Ya baik, dalam membaca juga butuh ketenangan. Jangan terburu-buru, usahakan teliti, jangan salah baca. Tobib dengan tolib mirip-mirip. Tapi kalau tolib, to-nya panjang. Kalau tobib, b-nya yang panjang. Sudah? Baik, lanjut. Artinya, Dokter ini dari Inggris. dokter ini dari Inggris. Masih ingat kaidah? Hazat tobibu. Kalau ada isim yang beralif lam, ada isim isyarah kata tunjuk. Apakah kata tunjuk untuk dekat atau jauh? Apakah haza atau zalika? Kemudian setelahnya adalah isim yang beralif lam. Maka kalau kaidahnya seperti itu, isim yang beralif lam lebih dahulu diterjemahkan. Tabib lebih dahulu diterjemahkan daripada haza. Supaya jadinya dokter ini. Kalau hazat tabibu, kalau antum artikan haza duluan, nanti artinya ini dokter. Ini dokter dari Inggris. Dokter ini dari Inggris. Ya tentu bahasa kita lebih enak seperti kaidah yang sudah kita ajarkan. Ayo nomor 2, silahkan. Asani. Asani. Yang kedua. Zahaba Hamid ila Faransa. Harokat. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa. Telah keluar si Hamid ke Prancis. Predikat pelaku lebih dahulu diterjemahkan daripada subjek lebih dahulu diterjemahkan daripada predikat. Pelaku lebih dahulu terjemahkan daripada perbuatannya. Hamid telah keluar ke Prancis. Ya. Hamid telah keluar ke Prancis. Paham ya? Kalau bahasa kita kan SPO. Ibu makan nasi. S subjek ibu. Makan predikat perbuatan. Nasi objeknya yang kena makan kan. Dalam bahasa Arab susunannya itu dia ketika dalam tulisan maka predikat atau perbuatan duluan disebut. Nanti subjeknya setelah predikat. Tapi kalau kita terjemahkan bahasa kita, maka bahasa kita subjek duluan. Jadi kalau misalnya kalimatnya zahaba Hamidun, ya kita tetap menterjemahnya si Hamid telah pergi. Jangan diterjemahkan telah pergi si Hamid. Karena bahasa kita itu subjek duluan dibilang. Paham? Kalau ila Faransa itu dalam bahasa kita, Pak, keterangan tempat ya. Keterangan tempat. Perginya kemana? Ke Perancis. Sama kayak ibu pergi ke pasar. Ke pasar keterangan tempat. Ya baik, jadi zahaba Hamidun ila Faransa. Si Hamid telah pergi ke Faransa, Perancis. Ayo perhatikan ada ila. Ila itu huruf jar. Kenapa Faransa tetap Faransa? Jawabannya apa? Secara tulisan memang dia tetap seperti itu. Tapi secara keadaannya berubah. Dari marfu menjadi majrur. Kenapa bisa majrur? Karena ada huruf. Mana huruf jar? Apa artinya ila? Ke. Ayo, 3. Talis. As-salis. Yang ketiga. Mahmudun maridun. Ayo semua. Coba ulangi. Coba seperti orang memimpin. Mahmudun maridun. Ya, begitu. Huwa. Setelahnya huwa apa itu bacaan? Al-ana. Huwal ana. Wal ana fil
Mustashfa. Ayo, sekali lagi. Huwal ana fil mustashfa. Wal ana fil mustasfa. Perhatikan kalimat al-ana. Al-ana itu selama-lamanya dia seperti itu. Dia mabni, nggak bisa berubah. Huwal ana. Al-ana nggak bisa berubah dia. Selama-lamanya seperti itu. Ya baik. Huwal ana fil mustashfa. Jadi al-ana tetap seperti itu. Dia nggak berubah. Ayo sekarang terjemahkan. Coba. Mahmud. Si Mahmud. Si Mahmud sedang sakit. Ayo. Maridun itu dia adalah isim tapi menunjukkan waktu sedang. Jadi kalau kita dapat kata maridun, maka kita katakan maridun itu artinya sakit. Aina Irwan ibnu Hakim huwa maridun. Mana Irwan ibnu Hakim? Dia sakit. Ya, dia sedang sakit. Maridun. Jadi kalau maridun diterjemahkan pakai sedang ya. Dia sedang sakit. Baik. Huwal ana, al-ana artinya sekarang. Ayo. Ayo. Apa yang antum bingung kan? Huwa dia. Hah? Sekarang dia Dia sekarang. di rumah sakit. Yang mana ya, nak? Dia sekarang atau sekarang dia? Sekarang dia di rumah sakit. Siapa dia? Si Mahmud. Ayo lanjut. Ar-Rabi'. Ar-Rabi', Ar-Rabi'. yang keempat. Yang keempat. Zahaba Abdullahi min Almania ila Ingkaltaro. Itu ingkaltarro. Jelas-jelas tasdid. Kecil tasdidnya ya. Di zoom sedikit, di zoom biar gede. Ila Ingkaltaro. Ayo semua. Kacau. Yang nggak beralif lam tambah alif lam. Yang ada alif lamnya nggak dikasih alif lam. Harus jelas. Zahaba ab. Jadi sebelum baca itu kita amati dulu kata-kata itu. Setelah diamati, tersave di pikiran kita, baru kita baca supaya tidak salah. Pertama zahaba Abdullahi min. Ingat-ingat itu min, bukan minal. Karena kalau dibaca minal, mana nalnya? Nggak ada alif lam situ kan? Maka dibaca min. Min Almania ila. Nah ini perhatikan ini. Ila. Setelah ila itu nggak ada alif lamnya. Ya, itu kan in. Ya, ila in kaltarro. Supaya nggak bingung, dikasih harokat itu. Supaya nggak bingung. Ila in kaltarro. Seperti itu. Ayo semua ikuti saya. Zahaba Abdullahi min Almania ila Ingkaltarra.
Sekali lagi masih banyak tertipu dibaca minal almania padahal min bukan minal. Perhatikan. Usahakan teliti. Ini banyak ya, hampir kita semua nih nggak teliti karena masalahnya sudah berkali-kali ini diulangi tapi masih salah, berarti kurang teliti. Ya, orang harus teliti, nggak boleh salah. Harus selalu benar. Ulangi. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkal Tarra. Ya, baca itu nggak usah cepat-cepat. Santai aja, yang penting lancar. Daripada cepat-cepat, nggak lancar. Ya, artikan, silakan. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, terjemah lincah ya, insya Allah. Nggak apa-apa ya untuk tahap awal. Nggak usah sakit hati lah kalau kita kok nggak lancar-lancar. Biasa aja. Ya kan? Belum lancar hari ini mungkin besok. Kalau besok juga belum mungkin pekan depan. Mungkin tahun depan. Ikut lagi terus logo jilid 1. Nggak apa-apa. Saya berkali-kali, saya sampai mungkin hampir 10 kali saya belajar durus logo jilid 1. Antum baru 1 kali sudah mau berhenti. Ya kan? Ada lagi yang tamat 1 kali tidak mau lagi ikut. Padahal ditanya tidak tahu. Ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa. Saya jujurin, 10 kali saya belajar durus logo jilid 1 dengan ustadz yang berbeda-beda. Ada ustadz dari Makassar, tapi yang paling pertama ngajarin saya itu Ustadz Muhajir, kakak saya. Tapi setelah itu saya belajar lagi sama ustadz lain. Ada orang ikut lagi kelas, ikut lagi saya sampai betul-betul paham. Saya nggak berhenti belajar itu sampai saya bisa ngajarin orang. Jadi kalau tanya orang sudah belajar durus logo jilid 1, padahal 5 kali saya belajar. Saya bilang belum saya belajar karena saya belum pandai ngajarin orang. Nanti kalau saya sudah bisa ngajarin orang, baru saya bilang saya sudah belajar. Supaya ada buktinya, sudah belajar bisa. Ini sudah belajar durus logo jilid 1. Oh, sudah tamat. Ditanya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau tanya nanti antum bilang belum belajar karena saya belum bisa ngajar. Kalau udah bisa baru bilang bisa. Paham ya? Jadi nggak apa-apa, bukan aib itu. Aib itu kalau sudah tamat ditanya nggak tahu apa-apa. Ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam. Ayo lanjut 5. Al-Khamis. Al-Khamis. Hazal kitabu li Isa. Coba intonasinya kok kayak nanya. Hazal kitabu li Isa. Anggap aja itu li Isa titik. Hazal kitabu li Isa. Selesai. Jadi nggak kelihatan panjang dia. Wazalikal kitabu li Musa. Ya kan? Begitu. Jadi intonasi bikin orang paham. Kalau antum intonasinya bingung, nanti orang yang dengar juga bingung. Yuk. Hazal kitabu li Isa. Sama aja. Sama, Ji. Intonasinya agak dirubah. Hazal kitabu li Isa. Li Isa. Tuh, coba. Hazal kitabu li Isa. Ah, sama aja. Ikut saya. Hazal kitabu, antum saja sendiri. Ikut saya. Hazal kitabu. Hazal kitabu. Jangan nanya. Jangan hazal kitabu. Jangan. Hazal kitabu. Hazal kitabu Li Isa. li Isa. Wazalikal kitabu. Wazalikal kitabu Li Musa. li Musa. Selesai. Jadi seakan-akan kita itu ngasih tahu orang, bukan kita nanya orang. Hazal kitabu li Isa, itu nanya namanya itu. Wazalikal kitabu li Musa, itu nanya itu. Nah, ini bukan menanya, ini ngasih tahu. Fadhal, ulang. Hazal kitabu li Isa. Ayo semua. Kayaknya terbawa logat Bugis ini. Hah? Itulah saya bilang. Kayak ada lagu-lagunya. Wazalikal kitabu li Musa. Ayo. Sekali lagi, satu napas sama saya. Hazal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hazal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Itu li Isa, li-nya nggak ada harokatnya. Kasih harokat. Jangan sampai nanti membaca la Isa jadi orang buton nanti. Orang buton itu nama laki-laki pakai la, nama perempuan wa.
Jadi jangan sampai jadi la Isa. Kasar kan tuh li Isa. Supaya tahu li itu huruf huruf jar, harfu jarrin, huruf jar. Kalau li Musa huruf jar juga. Ayo artikan. Kitab ini miliknya Isa Dan kitab ini miliknya Musa. kok ini semua? Itu. Ulang. Kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Musa. Kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Perhatikan kalimat Isa dan Musa. Ini juga sama dengan mustashfa kasusnya. Paham ini? Ada alif sukun, sebelumnya huruf yang berharokat fathah, masuk huruf jar, nggak ngaruh dalam tulisan. Tapi keadaannya berubah nggak dari marfu menjadi majrur? Berubah, karena ada huruf jar. Paham ini? Berarti Musa, Isa, mabni? Tidak. Buktinya bisa berubah. Dari marfu bisa jadi majrur. Paham? Lanjut. As-sadis. Hazal muhandisu min Amerika. Insinyur laki-laki ini dari Amerika. Ya. Hazal muhandisu min Amerika. Insinyur laki-laki dari Amerika. Nah, ini beliau ini perhatikan nih. Dia nggak pernah salah. Kalau baca pasti nggak ada ditegur. Tukar beda. Coba suruh dia panjang. Antum baca nomor 5. Coba ulang. Antum baca. Kasih dulu Pak Syarwan. Kasih dia mic. Baca nomor 5. Buktikan ini. Kalau dia ini memang Al-Khamis. Hazal kitabu li Isa. Ayo. Hazal kitabu li Isa. Wazalikal kitabu li Musa. Ayo. Wazalikal kitabu li Musa. Nah, itu berarti memang dia mantap. Itu tidak kebetulan itu kalau lebih dari satu kali. Tapi kalau antum lancar cuma satu kali, berarti masih kebetulan. Ayo, lanjut. Al-awwalu. Baca dulu tamrin ke-6, Iqra. Iqra yang ke-6, bacalah. Ayo, mulai Pak Syarul. Al-awwalu. Yang pertama. Tahu suruh ngapain kita nih? Suruh baca. Suruh baca aja. Ya kan? Nggak suruh tugas, suruh baca aja. Yuk. Al-awwalu. Al-awwalu. Yang pertama. Yang pertama. Al-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Al-saburatu amama talibi. Perhatikan. Itu al-saburatu atau as-saburatu. Sinnya itu sin huruf syamsiah atau qamariyah. Ya, kalau dia syamsiah nggak dengar al. Kemudian at-talib. At-talib syamsiah qamariyah. At-talib atau al-talib. At-talib. Kemudian itu lagi khalfal mudarrisi. Itu syamsiah qamariyah. Jadi setiap yang ada alif lam itu kita harus jeli. Ini syamsiah qamariyah ini. Seperti itu. Jangan salah sebut. Ayo. Amati. Ya, al-awwal. Yang pertama. Yang pertama. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya. Papan tulis itu di depan murid. Di depannya murid. Ya, pakainya karena dia mudhof kan? Ya. Dan di belakangnya guru laki-laki itu. Wahia, artikan dan dia. Dan dia di belakang guru. guru. Iya, dan dia di belakangnya guru. Wahia itu hia kembali ke apa? Kalau hia kan muannas domir. Cari isim yang muannas as-sabura. As-sabura artinya apa? Papan tulis. Ayo, yang kedua. Pak Sarwan, antum sering baca rumah nggak? Jarang atau jarang berarti pernah? Berarti pernah dibaca di rumah. Pernah nggak dibaca di rumah buku? Sekali-sekali. Tapi berarti jarang ya. Ya, jadi
untuk yang teman-teman yang belum terlalu lancar membaca, ya, lebih giat lagi untuk banyak baca di rumah. Baca yang sudah berlalu. Usahakan satu hari baca 5 halaman. Satu hari 5 halaman, satu hari 5 halaman. Pokoknya baca aja, sampai nggak ada yang salah. Seperti kita baru pandai baca bahasa Indonesia, harus banyak-banyak baca. Ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut. As-sani, As-sani. yang kedua, Yang kedua. aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasah. Di mana mobilnya guru? Di mana mobilnya guru? Guru itu? Di mana mobilnya guru itu? Dia ada di depan sekolah. Dia ada di depan sekolah. Yuk, Hasan. Mantap ya, bacanya lancar, intonasinya bagus, cara terjemahnya mantap. As-salis. Al-thalith, As-salis. yang ketiga, Yang ketiga. aina baitul imami? Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjid. Di manakah rumahnya imam? Imam itu boleh? Di manakah rumahnya imam itu? Rumahnya imam itu di belakang masjid. Ya, jadi boleh khalfa ditambahkannya di belakangnya karena dia mudhaf ya. Ahsan. Ayo lanjut. Ar-rabi, Ar-rabi'. yang keempat. Yang keempat. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Jalasa Hamidun, jalasa khalfa Mahmudin. Ahsan. Artinya, Di mana si Hamid telah duduk? di mana telah duduk si Hamid? Di mana? Di mana telah duduk si Hamid? Di mana si Hamid telah duduk? Ini dalam menerjemah kita pakai kaidah seperti yang sudah kita ajarkan. Kalau ada predikat dan subjek, maka subjek lebih dahulu diterjemahkan karena subjek itu pelaku. Bahasa kita itu pelakunya duluan. Ya, bahasa kita pelakunya duluan. Baru setelah pelaku datang perbuatannya. Ya. Jadi kalau aina jalasa Hamidun, di mana tetap kita artikan di mana, tapi antara jalasa dan Hamidun mana duluan? Hamidun. Di mana si Hamid jalasa telah duduk? Ya. Di mana si Hamid telah duduk? Kalau bahasa bebasnya si Hamid duduk di mana? Si Hamid duduk di mana? Boleh? Boleh bahasa bebasnya. Terus Telah duduk di belakangnya si Mahmud. siapa? Sebutkan. Jalasa Dia. Jalasa, khalfa Mahmudin. Jelaskan siapa itu yang jalasa? Si Hamid si telah Hamid duduk. telah duduk di belakangnya si Mahmud. Ya. Ahsan. Lanjut. Perhatikan itu cara menerjemah ya. Kalau perlu catat terjemahannya supaya kalau menerjemah kita nggak salah nanti. Jalasa duduk, kharaja keluar, zahaba pergi, raja'a pulang. Sudah berapa kita dapat? Baru itu ya. Yang perbuatan-perbuatan baru sedikit ya, baru itu. Ayo lanjut. Al-khamis, Al-khamis. yang kelima, Yang kelima. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Amam atau imam. Imam atau amam. Amam depan, imam juga di depan. Ya kan? Amam artinya di depan, kalau Pak Imam di depan. Tidak ada Pak Imam di belakang. Kalau amam di depan, itu adalah apa? Apa namanya? Zorfu makan. Keterangan tempat. Jadi kalau dibaca imam, orangnya, Pak Imamnya. Nah, jadi apa bedanya Ustadz? Posisi hamzahnya. Di atas alif itu ada seperti huruf S. Nah, itu namanya hamzah. Hamzah itu kalau dia ada di atas alif,
berarti A atau U. Tapi kalau dia di bawah alif, maka I. Sudah? Nah, ini nggak mungkin jadi umam. Ini hanya amam. Dan nggak mungkin imam. Karena kalau imam, hamzahnya pasti di bawah alif. Jadi, aina jalasa Hamidun, afwan, jalasa Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Wa jalasa amamal mihrabi. Ayo, diartikan. Si Ammar telah pergi ke masjid Ayo, semua. dan dia telah duduk di depan mihrab. Dan dia telah duduk di depan mihrab. Mihrab itu sesuatu yang ada di bagian depan shaf masjid, shaf paling depan. Baru ada sebuah ruangan di tengah-tengah itu yang mencolok agak masuk ke dalam, namanya mihrab. Misalnya kiblat ke belakang, di belakang saya kiblat misalnya. Maka di masjid itu ada ruangan bagian tengah di depan shaf pertama itu yang agak mencolok masuk ke masjid. Itu namanya mihrab. Itu namanya mihrab. Dan mihrab itu tempatnya imam. Tempatnya imam. Adapun hukum mihrab, silang pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat mihrab itu bid'ah karena Nabi nggak pakai mihrab. Nabi membuat masjid ketika di kota Madinah, Masjid Nabawi, itu dibebaskan dan dibeli tanahnya pakai uangnya Nabi. Makanya dibilang Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi. Karena uang pertama itu, pembangunan masjid itu tanahnya dibebaskan pakai uangnya Nabi. Walaupun dulu hanya kecil ya. Sekarang Masjid Nabawi luas sekali. Bisa poge, meledak betis kalau di jalan itu semua. Kadang kita saja pergi ke pintu ini, nanti keluarnya kita sudah nggak tahu di mana tadi pintu keluar. Saking luasnya itu. Jadi Masjid Nabi itu nggak pakai mihrab dia. Dulu. Sekarang kita lihat Masjid Nabawi itu sudah bentuknya modern ya. Baik. Dan kita lihat para ulama silang pendapat. Yang pertama tadi mengatakan bid'ah. Oleh karena itu mereka ketika bangun masjid hanya kotak saja. Hanya kotak saja. Tapi para ulama belakangan hari mereka menimbang ya maslahat dan mafsadat. Sisi baik dan sisi buruk. Nyatanya orang masuk masjid kalau ruangannya kotak saja dan nggak ada sajadahnya, orang nggak tahu kiblatnya di mana. Makanya banyak kasus masjid yang nggak ada mihrabnya, datang orang yang asing nggak pernah sholat situ, bingung dia. Ini ngadap mana kiblatnya? Akhirnya salah kiblat. Karena nggak ada mihrabnya. Jadi mihrab itu menjadi petanda bahwa kiblatnya ngadap ke situ. Kiblatnya ngadap ke situ. Kalau ada karpet, oke. Kalau nggak ada, banyak masjid nggak pakai karpet. Apalagi zaman corona kemarin, nggak pakai karpet orang. Sudah? Nah, jadi karena ditimbang maslahatnya besar, maka pakai mihrab. Maka pakai mihrab. Bagi ulama yang membid'ahkan, silakan. Bagi ulama yang berijtihad bahwa itu bukan sesuatu yang bid'ah, maka silakan. Ranahnya ranah silang pendapat. Ya. Ini sesuatu yang baik. Untuk keluar dari silang pendapat, lebih baiknya kita nggak pakai mihrab. Untuk keluar dari silang pendapat. Tapi, kan tadi sebabnya kenapa ada ulama yang bikin mihrab? Katanya supaya apa? Supaya ditahu arah kiblat kan? Ya udah, cara mengetahui arah kiblat itu bukan cuma dibikinkan mihrab. Bikin aja masjid tanpa mihrab supaya kita nggak keluar dari silang pendapat. Tapi kita bikin tanda-tanda bahwa kiblatnya ngadap ke situ. Apakah kita bentuk misalnya ruangan kota, tapi di bagian sesuatu yang mengarah kiblat kita bikinkan mungkin kayak bentuk seakan-akan itu mengarah kiblat supaya orang tahu, kasih kode lah bahwa itu kiblat. Apakah disimpan mimbar misalnya di situ atau disimpan apa saja yang menjadi tanda-tanda bahwa itu menghadap kiblat. Paham? Baik, tapi bagi orang-orang yang mereka memakai kiblat, memakai mihrab, maka itu juga ranah ijtihad. Ya, ijtihad itu sesuatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama yang mu'tabar, seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama lain, ya, yaitu ijtihadnya seorang hakim. Kata Nabi SAW, "Idza jatahadal hakim fa in asabat falahu ajran, fa in akhta'at falahu ajrun wahid." Kalau seorang ulama itu berijtihad, dia kemukakan pendapat dengan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari. Kalau ijtihadnya itu benar, dia dapat 2 pahala. Kenapa bisa 2? Yang pertama pahala ijtihadnya, yang kedua pahala karena benar. Fa in akhta'at, tapi kalau ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid. Dia enggak dapat dosa.
tapi dia hanya dapat satu pahala, yaitu hanya dapat pahala ijtihadnya. Pahala benar dia nggak dapat karena dia salah. Itu kelasnya ulama yang mereka memang sudah menguasai seluruh bidang-bidang ilmu agama. Dia kuasai tafsir, kuasai fikih, kuasai qawaid fikih, usul tafsir, kuasai akidah, kuasai qiraatul Quran, tajwid, kuasai ilmu bayan, ma'ani, badi', ilmu-ilmu uslub, gaya bahasa Arab, dan semua jenis ilmu yang terkait dengan bidang ilmu agama. Baru bisa berijtihad. Kalau cuma pakar tajwid, ya nggak bisa. Kalau cuma pakar tafsir, nggak bisa. Apalagi cuma pakar Durusul Jilid 1. Apalagi kalau nggak pakar apa-apa, lebih parah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang mihrab. Jadi apa pendapat antum tentang mihrab? Apa pendapat antum tentang mihrab? Boleh nggak? Bisa lah ya dijelaskan ke orang. Jangan bilang bid'ah, sholat situ masuk neraka. Ngeri juga ini. Sudah? Lanjut. Jadi itu semua tamrin yang ke-6. Sekarang kita lihat yang di kotak. Al-kalimatul jadidah. Apa artinya ini? Kosakata apa? Al-mustashfa. Rumah sakit. Al-mania. Ingkal tarra. Ikuti saya. Ingkal tarra. Ingkal tarra. Ingkal tarra. Ingkal tarra. Ingkal tarra. Ingkal tarra. Artinya apa? Inggris. Swisra. 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 Harakati, nanti sampai rumah lupa. Sekarang tahu, sampai rumah lupa. Yang terlalu percaya dengan hafalan. Kata ulama, al-hifzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Kalau dia tidak dibutuhkan, ada. Kalau dia dibutuhkan, tidak ada. Seperti teman. Teman kan begitu. Temannya siapa? Tapi ada sebagian teman tuh begitu. Kalau dibutuhkan nggak ada dia. Kalau nggak dibutuhkan ada selalu. Ada temanan tuh begitu, Abu Khalid? Hah? Mana tunjuk? Hasrul Abu Salsa. Ayo lanjut. As-sikin. Asikin. Mana ada sikin? Ada sikin? Mana? Iya. Di mana itu? Katanya kosakata baru. Di mana dia itu? Hah? Halaman? Halaman? Oh iya. Halaman 43. Ahsanta. Bongkar halaman 43, tamrin ke-12. Haza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Ingkal tarra. Ini. Lihat. Halaman 43. Haza sikinu. Bacanya apa? Sikin. Sikin artinya pisau. Pisau. Bukan risau. Risau itu bahasa Melayu. Artinya gelisah. Sikinu. Ayo, as-sikinu. Asikinu. As-sikinu. Asikinu. Jangan dibaca as-sakinu. Kalau dibaca as-sakinu artinya tenang. As-sikinu artinya pisau. Kalau Arab gundul bisa aja dibaca as-sakinu. Ya kan? Hah? Tenang. Sakin, tenang. Sikin, pisau. Sakinah ya tenang, sama kayak sakin. Sakinun, sakinah. Makanya ada kisahnya yang unik gitu ya. Ada seorang yang mendapati hadis Nabi, hadis yang sahih masyhur terkait dengan keutamaan salat, mendatangi salat. Kata Nabi, "Idza ataitumus shalah, fa'tuha bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian mendatangi salat, kata Nabi, datangilah salat itu dengan tenang, bis-sakinah. Dia baca sakin. Datangi dengan tenang,
wal waqar, dan tidak terburu-buru. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kata Nabi, apa yang kalian dapat, salatlah. Apa yang kalian ketinggalan, luput, sempurnakanlah. Ya kan? Datang kita ke masjid, Pak Imam rukuk kita. Pak Imam sujud kita. Tapi kalau kita masbuk, tambah sempurnakan. Ada orang yang dapati hadis ini, tapi dia dapati hadisnya kitab gundul. Maka di situ ada hadis yang tertulis, Fa'tuha bis sakinah. Datangilah salat dengan sakinah, dengan tenang. Dia malah baca, Fa'tuha bis sikinah. Datangilah salat dengan pisau. Makanya dia pergi sholat selalu bawa pisau. Bajunya hitam, rambutnya pirang. Salah satu kelompok yang mengatasnamakan bahwa mereka Islam, kelompok apa namanya? An-Nazir. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pelopornya sudah meninggal. Namanya Daeng Rangka. Kenal antum? Antum orang sini, masa saya lebih kenal? Tapi sudah mati. Nah, itulah orang-orang yang kalau kemana-mana bawa pisau, mau sholat bawa pisau, gara-gara itu hadis. Terus kalau mereka puasa, bukan dari melihat hilal, bukan melihat bulan sabit kecil, tapi mereka merayakannya dengan naik pasangnya atau pasang surutnya air laut. Ya kan, seperti itu. Maka penting baca kitab gundul itu benar, ya, jangan salah. Pentingnya belajar sama guru. Jangan mengakal-ngakali, baca sendiri, ngamalin sendiri, jangan. Kita punya ulama untuk diikuti. Ayo lanjut, faronsa. Faronsa. Apa faronsa? Tasorokat. Jangan sampai nanti antum baca princess, padahal faronsa. Kadang kok udah ngantuk itu kayak gitu. Faronsa jadi princess. Ama-ama pun jadi imam. Kalau ngantuk kayak gitu. Apalagi antum ngajar ya. Amam artinya di depan, amama. Yang dibaca imam. Khalfa. Di belakang. Amama, khalfa. Sudah? Amama sama khalfa ini namanya zarful makan. Keterangan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Halaman ke-47. Terkait dengan Ad-Darsut Tasi'. Ingat, Ad-Darsut Tasi' pelajaran baru, semuanya harus datang dan wajib datang. Karena banyak sekali faedah yang kita jelaskan pakai papan tulis. Pakai papan tulis. Baik, wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.